Bayangkan, kunci untuk menjaga otak kita tetap muda dan terhindar dari penyakit seperti Alzheimer ternyata bukan ditemukan di toko obat, melainkan di kamar tidur kita sendiri. Kedengarannya terlalu sederhana untuk menjadi kenyataan, tapi ilmu pengetahuan justru berkata sebaliknya. Setiap malam, saat Anda terlelap, otak Anda melakukan pembersihan besar-besaran. Dan kualitas pembersihan inilah yang akan menentukan seberapa baik memori Anda bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Hari ini kita akan membahas bagaimana tidur sangat erat kaitannya dengan risiko masalah kognitif. Dan saya akan berbagi 9 cara yang didukung sains untuk meningkatkan kualitas tidur malam Anda. Kebiasaan sederhana ini akan membantu menjaga pikiran Anda tetap jernih dan tajam untuk waktu yang sangat lama. Dan pastikan Anda menyimak sampai akhir. Karena cara ke-9, yang terakhir ini, mungkin yang paling tidak terduga, namun bisa jadi yang paling penting bagi banyak di antara kita. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari sejenak kita intip apa yang terjadi di dalam kepala kita. Bayangkan otak kita itu seperti sebuah kota metropolitan yang ramai, sibuk bekerja non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Siang hari, ia memproses informasi, memecahkan masalah, mengendalikan gerakan tubuh kita. Aktivitas yang begitu padat ini menghasilkan banyak sekali sampah metabolik. Salah satu jenis sampah yang paling berbahaya adalah protein yang disebut beta-amiloid. Para ilmuwan percaya bahwa penumpukan protein ini, yang sering disebut plak amiloid, adalah salah satu penyebab utama kematian sel-sel otak, neuron, dan berkembangnya penyakit Alzheimer. Nah, di malam hari, saat kita terlelap dalam tidur nyenyak, sebuah sistem pembersihan yang menakjubkan akan aktif di otak kita. Sistem ini dikenal dengan nama sistem glimfatik. Bisa dibilang, ini adalah layanan kebersihan malam otak kita, yang secara harfiah mencuci bersih semua racun-racun tersebut. Jika tidur kita kurang atau hanya tidur-tidur ayam, tidak nyenyak, sistem ini tidak akan bisa bekerja maksimal. Racun-racun akan menumpuk dari tahun ke tahun, dan ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk masalah memori di kemudian hari. Nah, jadi, bagaimana caranya kita bisa membantu otak kita membersihkan dirinya sendiri? Langkah pertama yang paling penting adalah memiliki pola hidup yang teratur. Tubuh kita ini sangat menyukai keteraturan. Di dalam diri kita ada yang namanya ritme sirkadian. Ini seperti jam biologis di dalam tubuh yang mengatur kapan kita harus tidur dan kapan kita harus bangun. Kalau Bapak Ibu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan sekalipun, kita sedang melatih jam biologis ini. Jam ini akan bekerja dengan sangat akurat. Otak kita akan tahu persis kapan harus mulai memproduksi hormon tidur, yaitu melatonin, dan kapan harus memproduksi hormon pemicu semangat, yaitu kortisol. Keteraturan ini tidak hanya membantu kita lebih cepat terlelap, tapi juga membuat tidur kita jadi lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, justru saat kita berada di fase tidur nyenyak itulah, proses pembersihan racun-racun dari otak kita terjadi. Jadi, tugas pertama kita adalah memilih waktu tidur dan bangun yang paling nyaman untuk Bapak Ibu, lalu patuhi jadwal itu. Agar bisa menjaga pola tidur dengan lebih mudah, penting bagi otak Anda untuk menerima sinyal yang jelas bahwa sudah waktunya bersiap-siap untuk tidur. Oleh karena itu, cara kedua adalah dengan menciptakan ritual santai sebelum tidur. Bayangkan ini sebagai masa transisi yang tenang, dari hari yang aktif menuju malam yang damai. Bisa apa saja yang membantu Anda untuk melambat dan menenangkan diri. Contohnya, sekitar 1 jam sebelum waktu tidur, Anda bisa mematikan lampu ruangan yang terlalu terang, lalu mandi atau berendam air hangat. Penurunan suhu tubuh setelah mandi air hangat adalah sinyal yang ampuh bagi tubuh untuk bersiap tidur. Membaca buku fisik, bukan dari layar gawai atau tablet, juga bisa menjadi bagian yang sangat baik dari ritual ini. Ini membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang berkecamuk setelah seharian beraktivitas tanpa paparan cahaya biru yang dapat mengganggu mata dan otak. Yang terpenting, lakukan kegiatan ini secara rutin. Otak Anda akan segera mengasosiasikan ritual ini dengan datangnya waktu tidur dan akan secara otomatis memicu proses mengantuk. Bicara tentang kebiasaan sebelum tidur, ada beberapa hal yang sebaiknya kita hindari. Menonton berita di malam hari, memeriksa email pekerjaan, atau sekadar melihat-lihat media sosial, ini semua adalah anti kebiasaan yang justru merusak tidur kita. Kebiasaan ini tidak membuat kita tenang, malah justru membuat sistem saraf kita bekerja lebih keras. Otak kita menerima banyak informasi baru, yang seringkali isinya membuat kita cemas atau khawatir. Bukannya bersantai, otak justru sibuk memproses semua informasi itu.
Hal ini bisa menyebabkan pikiran kita berlomba-lomba di kepala, sering disebut pikiran berpacu, sehingga meskipun sudah berbaring di tempat tidur, kita jadi sulit sekali terlelap. Maka dari itu sangat penting untuk sengaja meluangkan waktu 1 jam terakhir sebelum tidur sebagai waktu untuk detoks digital. Singkirkan ponsel Anda, matikan komputer atau gawai lainnya, biarkan otak Anda beristirahat dan perlahan-lahan masuk ke mode pemulihan. Percayalah, semua pesan penting dan berita-berita terbaru pasti bisa menunggu sampai pagi. Tapi, tidur berkualitas itu tidak akan menunggu. Sekarang, mari kita bahas cara ketiga yang berhubungan langsung dengan tempat Anda tidur. Optimalkan kamar tidur Anda. Kamar Anda seharusnya menjadi tempat berlindung yang nyaman untuk tidur nyenyak. Untuk itu, ada 3 syarat utama yang perlu dipenuhi. Gelap, tenang, dan sejuk. Kita mulai dari kegelapan. Sumber cahaya apapun, bahkan cahaya redup dari pengisi daya ponsel atau lampu jalan dari luar, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Otak kita mengartikan cahaya sebagai sinyal untuk tetap terjaga atau bangun. Maka dari itu, pertimbangkan untuk memasang gorden tebal jenis blackout. Singkirkan atau tutupi semua lampu indikator yang menyala pada perangkat elektronik Anda. Jika tidak memungkinkan, gunakan penutup mata tidur atau masker tidur. Kegelapan yang sempurna adalah ketika Anda sama sekali tidak bisa melihat tangan Anda sendiri di depan wajah. Perubahan kecil namun sederhana, ini bisa sangat meningkatkan kualitas istirahat dan kedalaman tidur Anda. Syarat kedua untuk kamar tidur yang sempurna adalah ketenangan. Suara-suara yang tidak diinginkan, seperti bisingnya kendaraan di luar jendela, obrolan tetangga, atau bahkan dengkuran pasangan, bisa memicu Anda terbangun sejenak. Mungkin Anda tidak mengingatnya saat pagi hari, tapi suara-suara itu mengganggu pola tidur Anda, mencegah Anda masuk ke fase tidur nyenyak yang dalam dan berkelanjutan. Lalu, apa solusinya? Solusi paling sederhana adalah menggunakan penyumbat telinga. Alat ini efektif meredam sebagian besar suara di sekitar Anda. Pilihan lainnya adalah menggunakan alat penghasil suara putih, white noise generator, atau cukup menyalakan kipas angin. Suara yang monoton dan stabil ini mampu menutupi suara-suara tajam atau tiba-tiba menciptakan latar belakang suara yang menenangkan. Ini membantu otak untuk rileks dan tidak mudah terganggu oleh setiap gemerisik kecil. Temukan cara yang paling sesuai dan nyaman untuk Anda, dan Anda akan merasakan perbedaan saat bangun pagi. Tubuh terasa jauh lebih segar dan bertenaga. Dan yang terakhir, kondisi yang sejuk. Banyak di antara kita mungkin sudah terbiasa tidur di kamar yang agak panas, mungkin sambil berselimut tebal. Tapi, untuk bisa mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas, suhu tubuh kita sebenarnya perlu sedikit lebih dingin. Menurut berbagai penelitian, suhu kamar tidur yang paling ideal untuk tidur nyenyak itu antara 16-19 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya cukup dingin ya, tapi justru kondisi seperti inilah yang membantu kita lebih cepat terlelap dan tidur, kita pun jadi lebih pulas. Udara yang sejuk ini memang membantu tubuh kita melepaskan panas berlebih. Maka dari itu, sebelum tidur, cobalah untuk mendinginkan, atau setidaknya membiarkan udara segar masuk ke kamar. Jika ada AC, boleh digunakan. Tapi kalau tidak, cukup biarkan jendela sedikit terbuka di malam hari, asalkan cuaca memang mendukung ya. Tidur di kamar yang sejuk ini bukan hanya terasa nyaman, tapi juga sangat bermanfaat untuk proses pemulihan otak kita saat tidur. Mari kita beralih ke cara keempat, yang berhubungan erat dengan apa yang kita makan dan minum sehari-hari. Penting sekali untuk mengamati asupan makanan dan minuman Anda, terutama di malam hari. Makan makanan yang berat, berlemak, atau terlalu pedas sesaat sebelum tidur, itu bukan pilihan yang bijak. Sistem pencernaan kita harus bekerja keras sepanjang malam, yang tentu saja bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut dan akhirnya mengganggu tidur nyenyak kita. Usahakan untuk makan malam 2 hingga 3 jam sebelum Bapak Ibu beranjak tidur, dan pilihlah menu yang ringan, kaya protein, serta berserat. Satu hal lagi yang tak kalah penting, hindarilah kafein setelah tengah hari. Ingatlah, kafein tidak hanya ada di kopi saja loh. Ia juga terkandung dalam teh, terutama teh hitam dan teh hijau, lalu di coklat, dan bahkan beberapa jenis minuman bersoda. Efek kafein ini bisa bertahan di tubuh kita sampai 6,8 jam lamanya. Jadi, secangkir kopi yang Bapak Ibu nikmati jam 3 sore itu, masih bisa saja mengganggu tidur nyenyak Bapak Ibu di jam 10 malam. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu soal minuman beralkohol. Banyak di antara kita yang mungkin berpikir bahwa segelas anggur atau minuman yang lebih keras bisa membuat tubuh rileks dan lebih mudah terlelap.
Memang ada sedikit kebenarannya. Alkohol memang punya efek menenangkan dan bisa mempercepat kita jatuh ke alam tidur. Namun sayangnya, hanya sampai di situ saja manfaat baiknya. Begitu efek menenangkannya hilang, alkohol justru mulai merusak kualitas dan struktur tidur kita. Alkohol menghambat tidur nyenyak yang penting untuk memproses emosi dan menguatkan ingatan kita. Akibatnya, kita jadi sering terbangun di tengah malam atau menjelang pagi. Pada akhirnya, meskipun kita sudah tidur 8 jam penuh, keesokan paginya badan terasa pegal, lemas, dan tidak segar sama sekali. Ini karena otak kita tidak mendapatkan kesempatan untuk pulih dan beristirahat dengan optimal. Oleh karena itu, jika tujuan kita adalah mendapatkan tidur yang berkualitas demi kesehatan otak yang prima, ada baiknya kita menghindari minuman beralkohol di malam hari, bahkan sebaiknya berhenti total. Namun, ada juga beberapa jenis makanan yang dapat membantu kita untuk tidur lebih lelap. Kalau Bapak Ibu merasa sedikit lapar menjelang tidur, boleh kok kita makan camilan ringan. Pilihlah makanan yang mengandung triptofan. Triptofan itu sendiri adalah sejenis asam amino yang di dalam tubuh kita akan diubah menjadi serotonin, lalu kemudian menjadi melatonin. Nah, melatonin inilah hormon yang sangat membantu kita untuk bisa tidur nyenyak. Makanan yang banyak mengandung triptofan, antara lain daging kalkun, pisang, berbagai jenis kacang-kacangan, terutama kacang almond, dan juga biji labu. Selain itu, karbohidrat kompleks juga sangat baik, misalnya sepotong kecil roti gandum utuh. Kenapa? Karena karbohidrat ini bisa membantu triptofan tadi masuk ke otak kita dengan lebih mudah, sehingga efeknya lebih terasa. Pilihan lain yang tak kalah bagus adalah menyeruput secangkir teh herbal, seperti teh chamomile atau teh mint. Hangat-hangat begitu pasti nyaman sekali. Teh-teh ini punya efek menenangkan yang lembut untuk tubuh dan pikiran kita. Yang terpenting, Bapak Ibu, pastikan camilan malam itu benar-benar ringan saja. Ya, jangan sampai jadi makan besar seperti sarapan atau makan siang. Dengan begitu, rasa lapar bisa hilang tanpa membuat perut atau pencernaan kita bekerja terlalu keras saat kita tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, tips kelima untuk bisa tidur lebih nyenyak, yaitu dengan rajin bergerak atau beraktivitas fisik. Usahakan untuk tetap bergerak sepanjang hari. Ya, banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa mereka yang aktif bergerak atau berolahraga secara teratur itu lebih gampang terlelap dan tidurnya pun lebih nyenyak. Aktivitas fisik ini sangat membantu kita untuk mengurangi rasa stres, membuat hati lebih gembira, dan juga mengatur jam biologis tubuh kita agar lebih teratur. Cukup 30 menit saja, aktivitas yang tidak terlalu berat setiap hari, misalnya jalan kaki santai, berenang, bersepeda, atau mungkin yoga, ini bisa sekali meningkatkan kualitas istirahat malam Bapak Ibu. Ketika kita berolahraga, suhu tubuh kita akan sedikit naik. Nah, saat malam tiba dan suhu tubuh itu perlahan menurun, ini akan memberi sinyal pada tubuh kita bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dan tidur. Selain itu, bergerak juga bisa membantu menyalurkan energi berlebih yang mungkin membuat Bapak Ibu gelisah atau susah tenang di malam hari. Yang paling penting, carilah jenis kegiatan yang memang Bapak Ibu sukai dan nikmati. Ya, akan tetapi ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu waktu berolahraga. Meskipun bergerak aktif di siang hari itu sangat bagus dan bermanfaat, namun olahraga berat atau aktivitas fisik yang intens sesaat sebelum tidur justru bisa memberikan efek sebaliknya. Saat kita berolahraga dengan intens, tubuh akan memproduksi hormon-hormon pemicu semangat seperti adrenalin dan kortisol. Detak jantung kita juga menjadi lebih cepat dan suhu tubuh pun ikut naik. Semua ini adalah sinyal bagi tubuh untuk tetap terjaga, bukan untuk bersiap tidur. Sistem saraf kita membutuhkan waktu untuk menenangkan diri setelah aktivitas berat seperti itu. Oleh karena itu, usahakan untuk mengakhiri olahraga intensif Anda setidaknya 2-3 jam sebelum waktu tidur. Namun, aktivitas ringan yang menenangkan di malam hari, seperti berjalan-jalan santai atau peregangan ringan, justru bisa sangat bermanfaat dan bahkan bisa menjadi bagian dari rutinitas malam Anda. Cara keenam ini mungkin sudah sering kita dengar. Banyak yang membicarakannya, tapi bukan berarti tips ini jadi kurang penting. Justru sangat penting. Hindari cahaya biru dari layar elektronik sebelum tidur. Layar-layar perangkat kita seperti ponsel pintar, tablet, komputer, bahkan televisi, semuanya memancarkan cahaya biru. Secara alami, otak kita sudah terprogram untuk menganggap cahaya biru sebagai tanda siang hari. Jadi, ketika mata kita menangkap cahaya biru ini di malam hari, otak akan salah menafsirkan. Ia mengira, oh ini masih siang, belum waktunya tidur.
Akibatnya, otak akan menekan produksi melatonin, yaitu hormon penting yang bertugas mengatur siklus tidur kita. Ini membuat kita jadi tidak merasa mengantuk, padahal jam sudah menunjukkan waktunya istirahat. Tentunya ini mengacaukan jam biologis tubuh kita dan membuat kita sulit sekali untuk terlelap. Dampaknya sangat kuat, bahkan sekadar mengecek ponsel sebentar di ruangan gelap pun bisa menunda waktu tidur Anda selama 1 jam atau lebih. Di tengah hiruk-pikuk dunia digital saat ini, bagaimana ya cara kita mengatasinya? Solusi paling bagus adalah menerapkan yang namanya jam malam digital. Berhentilah menggunakan semua gadget dengan layar terang setidaknya 1 jam, atau bahkan lebih baik 2 jam, sebelum tidur. Ganti kebiasaan itu dengan membaca buku fisik, mengobrol santai dengan keluarga atau orang terdekat, atau mendengarkan musik yang menenangkan atau podcast. Kalau memang sangat terpaksa harus menggunakan gadget di malam hari, aktifkan mode malam, Quiet Night Mode, atau pasang aplikasi khusus yang bisa membuat tampilan layar jadi lebih hangat dengan mengurangi cahaya biru. Memang ini bukan solusi yang paling sempurna, karena interaksi dengan konten itu sendiri bisa merangsang otak kita. Tapi setidaknya ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadikan kamar tidur Anda sebagai zona bebas gadget. Ini akan membantu otak Anda mengasosiasikan tempat tidur hanya dengan tidur dan istirahat. Cara ketujuh ini mungkin sedikit terasa aneh, atau bahkan kontraintuitif. Intinya begini, jangan terus-menerus berbaring di tempat tidur jika Anda tidak bisa tidur. Banyak di antara kita yang sering melakukan kesalahan ini. Kalau kita tidak bisa tidur, kita malah terus berbaring, bolak-balik melirik jam, dan malah jadi makin gelisah. Akibatnya otak kita mulai mengaitkan tempat tidur bukan lagi sebagai tempat istirahat, tapi malah sebagai tempat kecemasan dan kekecewaan. Kondisi ini akan membentuk semacam kebiasaan buruk atau refleks terkondisi yang nantinya akan mempersulit kita untuk terlelap setiap malam. Para ahli tidur menyarankan aturan 20 menit. Jika Anda sudah berbaring dan tidak bisa tidur selama sekitar 20 menit, jangan menyiksa diri Anda. Bangunlah dari tempat tidur, pindahlah ke ruangan lain, dan lakukan sesuatu yang tenang serta tidak merangsang pikiran, di bawah cahaya yang redup. Misalnya, bacalah buku yang membosankan atau dengarkan musik yang menenangkan. Tujuan utama dari kiat ini adalah untuk memutus asosiasi negatif antara ranjang dan masalah susah tidur. Kembalilah ke ranjang hanya saat Anda merasa sangat mengantuk lagi. Mungkin pada malam pertama, Anda perlu bangun dan keluar dari ranjang beberapa kali. Ini wajar. Jangan melirik jam, karena itu hanya akan menambah kecemasan Anda. Lama-kelamaan, otak Anda akan belajar kembali untuk menganggap ranjang sebagai tempat untuk tidur nyenyak, bukan untuk gelisah dan khawatir. Kiat ini memang butuh kesabaran, tapi sangat ampuh untuk mengatasi apa yang disebut insomnia psikofisiologis. Penting untuk diingat, ranjang Anda hanya untuk 2 hal, untuk tidur dan untuk keintiman. Semua kegiatan lainnya, seperti bekerja, makan, atau menonton acara televisi, sebaiknya dilakukan di luar ranjang. Ini akan membentuk batasan psikologis yang jelas di benak Anda. Cara ke-8 ini sangat erat kaitannya dengan tips sebelumnya, dan ini semua tentang kondisi mental kita. Kelola stres dan pikiran yang berlebihan. Seringkali inilah yang menghalangi kita untuk terlelap. Saat kita berbaring di tempat tidur dalam kesunyian, semua beban pikiran dari hari yang telah berlalu dan kekhawatiran akan hari esok seolah menyerbu masuk. Otak kita langsung masuk ke mode penyelesaian masalah. Padahal ini sangat tidak sesuai dengan kondisi tidur yang kita butuhkan. Untuk menghindari hal ini, kita perlu mengosongkan pikiran sebelum benar-benar berbaring di tempat tidur. Salah satu cara paling efektif adalah dengan menulis jurnal atau buku harian. 1 jam sebelum tidur, luangkan waktu 10-15 menit untuk menuliskan di atas kertas semua hal yang mengganggu atau membebani pikiran Anda. Buat juga daftar tugas atau rencana untuk besok. Tindakan menulis itu sendiri akan membantu Anda menata pikiran dan mengurangi beban emosional dari setiap masalah yang ada. Ini seperti Anda sedang berkata kepada otak Anda, "Saya sudah memikirkan ini, saya sudah menuliskannya, sekarang saatnya untuk beristirahat." Selain menulis jurnal atau buku harian, ada juga cara lain yang bisa kita coba untuk menenangkan pikiran. Contohnya, meditasi kesadaran penuh atau yang sering disebut mindfulness. Inti dari meditasi ini adalah belajar mengamati pikiran yang datang dan pergi, tanpa ikut terbawa suasana atau emosi. Kita cukup menyadari keberadaan pikiran-pikiran itu, lalu membiarkannya berlalu begitu saja, seperti awan yang bergerak di langit. Saat ini sudah banyak tersedia aplikasi atau rekaman audio yang menyediakan panduan meditasi khusus untuk membantu kita tidur nyenyak.
Selain itu, ada juga teknik lain yang sederhana namun sangat ampuh, yaitu latihan pernapasan. Contohnya adalah metode 4-7-8. Kita tarik napas perlahan selama 4 hitungan, lalu tahan napas selama 7 hitungan, dan hembuskan napas perlahan selama 8 hitungan. Pernapasan semacam ini akan membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik kita, yang bertugas menenangkan tubuh dan pikiran. Setelah diulang beberapa kali, Anda akan merasakan sendiri bagaimana tubuh dan pikiran menjadi jauh lebih tenang. Carilah teknik yang paling cocok dan nyaman untuk Anda, lalu jadikan kebiasaan baik ini sebagai bagian dari rutinitas menjelang tidur Anda setiap malam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita sampai pada cara ke-9, yang terakhir untuk hari ini, tapi ini sangat-sangat penting. Jika semua cara yang sudah kita bahas tadi sudah dicoba, tapi masalah tidur Anda masih terus mengganggu dan tak kunjung hilang, jangan tunda lagi ya. Sangat penting untuk segera memeriksakan kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter. Sebab, sulit tidur berkepanjangan atau insomnia kronis itu, Bapak dan Ibu, kadang bukan cuma karena kebiasaan kurang baik. Bisa jadi ini adalah pertanda atau gejala dari masalah kesehatan yang lebih serius. Salah satu gangguan yang cukup sering terjadi dan bisa berbahaya adalah apa yang disebut sindrom apnea tidur obstruktif. Ini adalah kondisi di mana pernapasan seseorang bisa berhenti sejenak secara berulang kali ketika sedang tidur pulas. Henti napas ini bisa berlangsung dari beberapa detik hingga 1 menit penuh, dan yang mengejutkan, bisa terjadi puluhan, bahkan sampai ratusan kali dalam satu malam. Setiap kali itu terjadi, otak kita kekurangan oksigen dan terpaksa membangunkan diri sejenak untuk bisa bernapas kembali. Mungkin kita tidak ingat terbangun-bangun seperti itu, tapi tidur yang tidak berkualitas seperti ini sama sekali tidak memberikan istirahat yang sejati. Akibatnya, bisa merusak seluruh organ tubuh kita, terutama otak. Apnea tidur bukan cuma bikin kita sangat mengantuk dan lelah di siang hari, tapi juga sangat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan yang paling penting untuk kita bahas sekarang, gangguan fungsi otak atau demensia. Kekurangan oksigen kronis dan tidur yang terpotong-potong ini membuat sistem pembersih otak, sistem glimfatik, tidak bisa bekerja maksimal. Akibatnya, plak beta amiloid yang sering dihubungkan dengan demensia jadi menumpuk. Gejala utama apnea yang harus diwaspadai adalah dengkuran keras yang diselingi jeda napas, sakit kepala di pagi hari, tekanan darah tinggi, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Jika Anda atau keluarga Anda mengalami tanda-tanda ini, jangan tunda untuk segera berkonsultasi dengan dokter ahli tidur atau spesialis terkait. Kedokteran modern punya banyak cara efektif untuk mengatasi apnea tidur. Ingat ya, informasi dalam video ini sifatnya umum dan tidak bisa menggantikan nasihat atau pemeriksaan dari dokter ahli. Menjaga kualitas tidur adalah bagian penting dari upaya kita menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baiklah, mari kita rangkum kembali pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar bahwa tidur yang berkualitas itu bukan hanya kemewahan semata, melainkan kebutuhan vital demi menjaga kesehatan otak kita. Setiap malam, otak kita ternyata sibuk membersihkan diri, membuang racun-racun yang jika dibiarkan menumpuk bisa dikaitkan dengan risiko penyakit Alzheimer. Kita sudah membahas 9 cara ampuh untuk membantu otak kita melakukan tugas penting ini, mulai dari menjaga jadwal tidur yang teratur, menciptakan rutinitas relaksasi, mengoptimalkan kamar tidur agar gelap, tenang, dan sejuk, memperhatikan asupan makanan serta minuman, rajin bergerak, menghindari paparan cahaya biru, tidak berlama-lama di tempat tidur jika sulit tidur, mengelola stres, hingga bila perlu berkonsultasi dengan dokter. Poin utamanya, merawat tidur adalah salah satu investasi terbaik untuk menjaga kesehatan kognitif Anda di hari tua nanti. Dan yang paling menggembirakan, manfaat positifnya tidak perlu Anda tunggu sampai usia lanjut, melainkan sudah bisa Anda rasakan mulai besok. Suasana hati akan lebih ceria, konsentrasi meningkat tajam, dan Anda pun akan memiliki energi yang lebih banyak. Dengan begitu, Anda mulai melindungi otak Anda dari penyakit Alzheimer, sekaligus sebagai bonus, Anda mendapatkan kehidupan yang lebih ceria dan produktif sejak saat ini juga. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon berikan jempol, like, dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nah, sekarang kami ingin bertanya kepada Anda semua, dari berbagai tips tadi, mana yang akan Bapak Ibu coba terapkan mulai hari ini? Atau mungkin Bapak Ibu punya rahasia pribadi untuk mendapatkan tidur yang berkualitas?
Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling berdiskusi.